di mana jumlah penambahan kasus yang begitu masif mengkhawatirkan bagi semua elemen masyarakat, termasuk ibu hamil. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC menyatakan jika terinfeksi COVID-19, ibu hamil akan mengalami keadaan yang lebih berat dibandingkan dengan ibu yang tidak hamil. Menyebarnya varian Delta virus COVID-19 menyebabkan peningkatan kasus positif yang sangat signifikan di Indonesia. Bahkan berdasarkan data dari Worldometers, info pada Jumat 16 Juli 2021 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, Indonesia menempati urutan pertama dalam penambahan kasus harian COVID-19. Tercatat ada penambahan sebanyak 56.757 kasus pada Kamis 15 Juli 2021. Jumlah penambahan kasus yang begitu masif mengkhawatirkan bagi semua elemen masyarakat termasuk ibu hamil. Ketua Umum Pengurus Pusat Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia atau POGI, Dr. Arika Januarto SPOG, K.Op Ginsos mengatakan, kekhawatiran itu harus diikuti dengan langkah antisipasi, mengingat meningkatnya kasus ibu hamil terkonfirmasi COVID-19 di sejumlah kota besar di Indonesia dalam keadaan yang berat. Varian Delta virus COVID-19 dari India menyebabkan populasi ibu hamil menjadi lebih rentan dan lebih cepat mengalami perburukan hingga kematian. Organisasi Kesehatan Dunia menggambarkan varian Delta adalah jenis virus corona tercepat atau lebih mudah menular dan terkuat yang pernah ada. Jika ibu hamil terinfeksi COVID-19, maka efek ataupun akibatnya akan lebih buruk kondisinya dibandingkan wanita yang sedang tidak hamil. CDC menyebutkan kondisi ibu hamil terinfeksi COVID-19 bisa membuat mereka sangat memerlukan perawatan di rumah sakit, ruang intensif atau ventilator dan alat bantu napas lainnya. Bahkan, pada kondisi buruknya lagi, COVID-19 ini meningkatkan risiko kejadian persalinan prematur dan komplikasi kehamilan lainnya. Bagaimana kondisi ini meningkatkan urgensi vaksinasi COVID-19 bagi wanita hamil? Simak ulasannya hanya di Market Review. Ya, pemirsa, di Market Review kali ini kita akan bahas topik urgensi dan akselerasi vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Dr. Ari Kusuma Caniwato, SPOG Obginsos, yang merupakan Ketua Umum Pengurus Pusat Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Dr. Ari, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, David. Terima kasih dok sudah meluangkan waktu di iDirect Channel. Topik kita menarik ini dok, terkait dengan urgensi dan akselerasi vaksinasi COVID-19 pada ibu hamil. Mengawali perbincangan kita Dr. Ari, seberapa rentan sebenarnya ibu hamil terpapar dari COVID-19 dok? Pertama pastinya saya mengucapkan terima kasih dulu nih, kami POGI diberikan kesempatan nih pada TV iDirect ini. Ibu hamil itu karena hal yang penting dan saya yakin ini terjadi. Ibu hamil itu adalah suatu kondisi yang diinginkan di mana dia akan melahirkan seorang generasi mendatang yang harusnya hidup sehat. Tapi kita tahu ibu hamil itu mempunyai suatu, hamil memang bukan penyakit, tapi hamil itu mengalami suatu proses dalam tubuhnya di mana imunnya juga akan mengalami penurunan pada ibu hamil. Oleh karena itu kenapa selama ini ibu hamil selalu diberikan vitamin, disuruh istirahat, diperiksa yang benar, sampai ada senam hamil segala macam, itu semua untuk menumbuhkan imun dari ibu sendiri. Jadi ibu adalah kelompok rentan yang beresiko. Nah, belum lagi kita tahu bahwa ibu hamil ini tidak semerta sehat. Ibu hamil ini punya modalitas. Jadi sebelum dia hamil juga, dia mempunyai kondisi-kondisi yang cukup beresiko. Kita tahu sekarang kondisi seperti gini. Dia sebelum hamil mungkin dia terjadi obesitas atau dia mempunyai hipertensi. Angka hipertensi untuk ibu hamil di Indonesia 15%, obesitas 21%. Kita bisa lihat sekarang ibu sebelum hamil dia udah gemuk gimana waktu hamil, belum lagi ada penyakit lain, apakah DM, jantung. Ditambah lagi ada penelitian mengatakan bahwa di Indonesia ini ibu hamil itu 49% anemia. Sehingga bisa dikatakan bahwa ibu hamil adalah kelompok rentan. Baik, terima kasih. Baik, dengan kerentanan dari ibu hamil ini bagaimana dari tata cara dalam penerapan protokol kesehatan? Apakah sama dengan penerapan protokol kesehatan untuk orang dewasa lainnya atau ada sedikit penekanan dalam hal ini, dok? Dalam era pandemi ini ibu hamil sama.
dalam prokesnya kita tetap sama, kita menjalankan saat ini 6M ya, semua jalankan. 3M yang utama itu harus dijalankan ya. Jadi kalau soal protokol kesehatannya insya Allah sama dengan yang lain. Namun yang harus disadari bahwa ibu hamil adalah kelompok rentan sehingga harus dilindungi, harus diperhatikan. Karena kita mendapatkan juga data-data yang menyatakan bahwa ibu hamil yang terkena COVID pun 51,9% itulah OTG, artinya dia tidak bergejala. Jadi bisa, ya sementara dia punya keluarga, punya anak, punya suami, sampai dia juga punya tenaga kesehatan yang bisa semua tertular oleh dirinya. Baik, Dokter Ari, dari data yang ada atau mungkin dari sisi perkembangan terbaru, Dok, berapa jumlah ibu hamil yang terpapar COVID-19 sampai sejauh ini? Nah, kita dalam mengumpulkan data ibu hamil memang tidak mudah karena ini menyangkut dengan data dari masing-masing rumah sakit. Sehingga kita biasanya mendapatkan data-data ini dari Dinas Kesehatan. Namun kami dari profesi sendiri mencoba mengumpulkan dari cabang-cabang yang teman-teman mempunyai pasien yang hamil dan COVID. Kita ada mengumpulkan dalam hampir setahun sekitar 536 data-data ibu-ibu hamil. Tadi saya sampaikan, dari 536 itu 51,9% itu OTG, orang tanpa gejala. Dan saya katakan dari 5,9% perkata kematiannya pun itu sekitar 3%. Jadi sama juga dengan kondisi lain. Dan tambah belum lagi penggunaan ICU segala macam itu 4,5%. Nah, yang jadi salah satu kondisi dari data kami adalah kami mendapatkan itu 72%, kami mendapatkan datanya itu dalam usia kehamilan 37 minggu. Artinya dia ini udah cukup bulan. Nah, ini ada dua nih kemungkinan. Apakah dia terlambat periksanya, baru ketahuan 37 minggu, atau ya mungkin baru diperiksa setelah ada suatu tindakan atau pas mau bersalin baru diperiksa. Ya ini yang mungkin menjadi kelambatan. Masalahnya kita harus ingat, di usia-usia gitu kita membutuhkan rujukan, kita membutuhkan tempat. Nah, ada data yang menarik dari Jakarta. Data itu cukup baik mempunyai datanya, yaitu memeriksa dari bulan Januari sampai Mei 2021 ini. Didapatkan 15.072 ibu hamil yang diperiksakan kehamilan PCR-nya, didapatkan sekitar 1.600 positif, artinya 11%. Artinya 1 dari 10 pasien itu, ya 1 dari 9 pasien itu positif, 11%. Dari 1.600 yang kami dapatkan positif itu, 1.000 pasien membutuhkan rujukan. Kembali lagi, ini kita makanya membutuhkan rujukannya kemana? Sementara belum ada kita punya rumah sakit yang khusus menyiapkan untuk ibu hamil. Ya. Baik, Dokter Ari, untuk sampai sejauh ini ketika ibu hamil terpapar COVID-19, Anda katakan tadi belum ada rumah sakit rujukan untuk ibu hamil begitu. Perlakuannya seperti apa, Dok? Untuk posisi saat ini ketika seorang ibu hamil terpapar COVID-19 dan harus dirawat di rumah sakit, apakah bergabung dengan pasien lain, apakah harus ke Wisma Atlet juga, atau ada perbedaan tidak, Dok? Betul. Jadi yang saya maksudnya belum ada bukan berarti tidak ada sama sekali. Ada, semua terima. Di Jakarta nggak usah ada 16 rumah sakit yang siap menerima pasien ibu hamil. Tapi kondisinya seperti yang ada saat ini. Bukan menjadi suatu khususan, padahal ibu hamil ini suatu kelompok yang cukup rentan, yang harus ditampung sendiri. Apalagi tadi sudah ada peningkatan yang cukup lumayan. Dan kalau tanya dampaknya, malah yang kita lihat, kayak tadi saya bilang 30 minggu, tapi dari 2 bulan terakhir ini, di mana di era saat ini lagi melonjak, itu kita kedapatkan data-data kehamilan justru terjadi penularannya atau enggak terjadi trimester 2. Jadi banyak ibu-ibu yang masuk rumah sakit di atas sekitar 27-28 minggu sampai 34 minggu. Ini merupakan masalah baru lagi. Jadi karena penularan mungkin lebih cepat, jadi sebelum dia cukup bulan dia malah tertular, ini mempunyai dampak untuk rumah sakit tersebut yang dimana dia harus menyediakan baik ICU kalau tahap ibunya, kalaupun dilahirkan ya untuk juga neonatal intensive care unitnya atau NICU itu dibutuhkan karena ya bayi lahir banyak, jadi ancaman melahirkan preterm prematur itu terjadi. Baik. Gitu.
Dokter Ari, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan.